Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mudah-mudahan Allah jaga hati dia, baik ketika diuji, bahkan ketika diberi nikmat. Supaya dalam dua keadaan ini kita tetap menjadi mukmin yang ajaib, yang ideal, yang baik, yang insya Allah suka sama kita. Kalau diuji sabar, fakana khairullah. Kalau diberi nikmat, sakaro fakana khairullah. Kalau dia diuji, dia bersabar dan itu kebaikan untuk dia. Ternyata diuji ujung-ujungnya baik lewat sabar. Bukankah Allah bilang wabashri habirin, sampaikan berita gembira kepada orang yang sabar. Aduh banyak kebaikan yang Allah sediakan untuk orang yang sabar. Kalau dia sabar dan kalau diberi nikmat sakaro, kalau diberi nikmat dia bersyukur, fakana khairullah. Kenapa nikmat kok menjadi kebaikan? Maksudnya dengan dia bersyukur, Allah tambahkan kebaikan itu. Lain sakartum lazidanakum. Orang beriman itu kayaknya hidupnya tuh harusnya nggak ada betenya. Hidupnya tuh nggak ada istilah aduh hari ini gua kayak rugi banget nih. Agak ada orang beriman rugi. Kan hidup kita tuh diantara duh itu kan. Cuma varian ujiannya itu macam-macam. Varian ujian itu misalnya di Al-Quran itu surat Al-Baqarah. Allah menyebutkan tiga varian ujian kan. Basa, doro, zulzilu, ujian fisik, ujian harta. Harta ini termasuk karis, kerjaan, usaha, bisnis, dan ujian zulzilu, ujian perasaan termasuk dipatasin atau orang yang dekat sama kita jadian sama yang lain, atau mungkin dia kalau oleh ya gitu deh. Saya kalau udah ngebahas begini bab ini agak gimana gitu. Tiga varian ini masuk kategori apa? Masuk kategori ujian tetap aja. Dua kan gak ujian nikmat antara dua itu nih. Innasya bat bahu saro sakara wa in asabatu doro sabaro. Udah gitu aja dan nanti bahkan sampai ayatnya gini, alazina yunfikuna fisarot wadoro. Orang yang tetap beriman soleh lewat hartanya dalam keadaan dia berkelebihan atau dalam keadaan dia kekurangan. Dia tuh gak pernah kehilangan kesempatan berbuat baik, baik beriman, baik beramal soleh ketika dia di dalam keadaan dikasihi
nikmat maupun beramal soleh. Ketika dia dikasih ujian tetap aja beramal soleh. Contoh yang ayat tadi, yunfikuna fisaro menfal, dalam keadaan saroh, dalam keadaan bahagia, senang, ataupun yunfikuna fidaro, tetap berinfak walaupun dia dalam keadaan doro, dalam keadaan susah. Dalam keadaan doro itu kan bahagia nih. Kalau 5 aja infak nih bahagia buat saya nih. Kalau 5 saja, kalau 5 aja kasih nih, kayaknya 5 aja kayak nggak ada tabungan buat mahar nih. Kalau saya kasih ke dia berat saya gimana gitu kan. Ini dor banget nih, bahaya banyak nih, tapi dia tetap berinfak. Siapa yang mencontohkan seperti itu selain Fatimah Rasulullah? Udah gak diragukan lagi. Yang jadi kayak simbol berinfak walaupun dia itu orang-orang Ansor yang tasrama ala angtasihim, walau karena rihim kasoso, mereka mendahulukan orang mahaji ini atas diringan sedikit, walaupun sebetulnya dia jaga kebaikan itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wastaghfiruhu wa a'udzu billahi min syururi anfusina wa min ya'malina wa may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Iya nabiyya ba'da amma ba'du. Nabi Muhammad bukanlah nabi yang biasa. Nabi Muhammad adalah nabi yang akan menolong kita di hari kiamat. Seandainya kita masuk neraka jahanam, masih ada harapan. Kita dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menangis yang masuk neraka jahanam dapat
syafaat Rasul jadi. Sejauh mana kita bisa mencintai beliau, sejauh mana kita minat mempelajari kehidupan beliau, sejauh mana kita mengenal sunnah-sunnah beliau. Di zaman ini umatnya yang paling bodoh telah terhadap beliau. Kita umat Islam banyak hal yang tidak tahu tentang beliau, tidak tahu bagaimana perjuangan beliau, bagaimana doa-doa beliau untuk kita, bagaimana kesetiaan beliau ada di hadapan di antara kita yang kena musibah atau keburukan apabila masuk neraka. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelas 9A, Aldi sebagai Habib Rizki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Jangan kaku, minder ya, terus tangan nih digerak-gerakin, paham nggak? Ada satu kisah saat di Madinah. Ada seseorang yang benci jika ada orang lain yang terlalu menyanjung dan mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Tak kala beliau mengatakan, ngelihatnya aja, ada orang yang lagi baca maulid, ada orang yang lagi baca salawat, bencinya luar biasa. Ada satu orang ahli ibadah dengan cinta yang begitu besar kepada Rasulullah SAW. Setiap hari dia baca salawat, setiap hari dia baca maulid. Sekala beliau sedang ziarah ke makam Nabi, beliau sedang membaca maulid, ada seorang anak muda yang datang kepadanya. Begitu selesai diajak makan di rumahnya. Tuan, saya undang makan di rumah saya, Tuan. Boleh, boleh, alhamdulillah. Dibawalah sampai ke rumah. Begitu sampai di rumah, bukan dikasih makan, ternyata tangan diikat, lidahnya dipotong. Kenapa? Saking bencinya orang tersebut karena terlalu mengagungkan dan memuliakan Muhammad. Aku tidak suka tatkala engkau terlalu mengagungkan dan memuliakan Muhammad, karena Nabi Muhammad adalah bukan seorang Tuhan yang wajib kita muliakan dan kita agungkan. Dipotong lidahnya. Saat itu juga dilepas orang tersebut. Lidahnya digenggam, mulut menambah darah. Lidahnya digenggam, dibawa sampai ke depan makam Rasulullah SAW. Di dalam hati beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, maafkan saya. Bukan saya yang mau salawat lagi kepadamu, tapi lidah saya saat ini sudah ada di tangan saya. Saya tidak dapat lagi menjunjung dan memuliakan dengan lidah yang sempurna." Saking sakitnya, darah yang begitu banyak, beliau pingsan. Di dalam pingsannya, beliau didatangi sesosok manusia yang tak kalah beliau mengatakan, "Wahai hamba Allah, wahai hamba Allah, ketahuilah aku Muhammad yang saat ini datang untuk menjemputmu. Biarkan lidah itu terputus. Sekalipun jika engkau tetap mencintaiku, maka Allah akan berdekatan. Allah akan mengizinkanku dekat denganmu," kata Nabi SAW. Namun si hamba Allah ini mengatakan, "Ya Rasulullah, tapi aku ingin bersolawat dengan fasihnya.
dengan kegembiraan, dengan lidah yang sempurna. Maka lidah itu diambil oleh Rasulullah SAW, dimasukkan ke dalam mulut dalam mimpinya. Tak kala dia terbangun dari tidurnya, lidahnya udah nyambung lagi. Nabi memberikan manfaat kepada orang para pecinta Rasulullah SAW, sehingga dia dapat bersalat setiap hari. Begitu tahun berikutnya, beliau ziarah ke makam Nabi. Beliau sedang membaca maulid. Ada seorang anak muda yang datang kepadanya. Tuan, saya undang makan di rumah saya, Tuan. Sekiranya Tuan sudi untuk ikut, maka saya menjamu Tuan marhaban, ahlan wa sahlan. Tidak ada rasa kuzonan. Dibawa seorang anak muda tersebut lewat gang yang sama, lewat jalan yang sama, ingin masuk ke dalam rumah yang sama. Maka ditanya, Tuan, saya pernah masuk ke dalam rumah ini dahulu. Lidah saya pernah dipotong oleh tuan rumah ini. Apakah engkau juga ingin memotong lidahku? Kata seorang tersebut, tidak wahai hamba Allah. Saya menjamumu untuk mencicipi rezeki yang apa ada di saat ini. Tak kala dia masuk ke dalam rumah, makanannya sudah disediakan, makanannya sudah selesai. Dikeluarkan kandang yang begitu besar. Kandangnya begitu besar, begitu dilihat, di dalamnya ada monyet yang gedenya luar biasa. Lalu ditanya, ini apa ini? Engkau pernah bilang, engkau pernah dipotong lisanmu, engkau pernah dipotong lidahmu oleh ayahku. Dia ayahku yang Allah kutuk menjadi kerah yang besar. Maka wahai Tuhan, maafkanlah ayahku. Maka hamba Allah ini mengangkatkan kedua tangannya, ya Allah, aku maafkan dia yang telah membenciku dan membenci Rasulullah SAW. Maka Allah rubah menjadi orang yang sempurna orang tersebut. Maka mati dalam keadaan membenci Rasulullah SAW. Na'udzubillah min dzalik. Mungkin sampai di sini saja ceramah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.